Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan tidak lupa pula kita hadiah salat beserta salam. Tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tunna wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadra wa wada'na anka wisra allazi ankada zahra wa rafa'na laka zikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faranta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Yang mana tema judul kultum singkat pada kesempatan kali ini yaitu mengenai surat Al-Insyirah dan juga keutamaan surat Al-Insyirah. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia dan juga merupakan mujizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Al-Qur'an ini juga merupakan obat dan juga penenang jiwa. Seluruh umat Islam dalam Al-Qur'an memiliki keistimewaan masing-masing. Salah satunya surat Al-Insyirah atau yang kita kenal dengan Alam Nasrah, yang mana arti dari surat Al-Insyirah ini yaitu melapangkan. Surat ini termasuk surat Makkiyah dengan jumlahnya 8 ayat. Surat itu turun sesudah surat Ad-Duha, di mana Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir pernah mengatakan, dari Anas ibnu Malik pernah menceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan di hadapannya terdapat sebuah batu. Maka beliau bersabda, seandainya kesulitan datang lalu masuk ke dalam batu ini, niscaya kemudahan akan datang dan masuk ke dalamnya, lalu mengusirnya. Dan Allah juga menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Abu Hurairah pernah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pertolongan diturunkan dari langit sesuai dengan kadar pembiayaan, dan kesabaran diturunkan sesuai dengan kadar musibah. Hadirin rahimakumullah, termasuk di antara nasihat yang bersumber dari Imam Syafi'i disebutkan di antaranya, hendaknya kita itu bersabarlah dengan kesabaran yang baik. Maka
alangkah dekatnya jalan kemudahan itu. Barang siapa yang merasa dirinya selalu berada dalam pengawasan Allah dalam semua urusan, niscaya ia akan selamat. Barang siapa yang membenarkan janji Allah, niscaya tidak akan tertimpa oleh musibah. Dan barang siapa yang berharap kepada Allah, maka akan terjadi seperti apa yang diharapkan. Hadirin rahimakumullah. Syekh Muhammad Haqqi An-Nazili dalam kitabnya Khazinatul Asrar mengungkapkan beberapa keutamaan surat Al-Insyirah ini. Yang pertama, barang siapa membaca surat Al-Insyirah, maka laksana sawan kepada Rasulullah, yang mana Rasulullah dalam keadaan susah, maka Rasulullah menjadi bergembira. Dan contohnya, apabila kita dalam keadaan susah, janganlah kita berputus asa, karena pasti ada jalan untuk dimudahkan semua urusan kita itu, dan kita itu tidak akan bisa lebih tenang ke depannya. Yang kedua, barang siapa membaca surat Al-Nasrah setiap habis solat 5 waktu, maka Allah memudahkan urusannya dan melapangkan atau menghilangkan kesedihannya dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Contohnya, apabila kita melakukan sebuah kegiatan di mana kita selalu mengalami kesulitan, kita melakukan sholat 5 waktu, itu merupakan juga solusinya. Karena dan juga ketika kita sholat 5 waktu, kita tidak lupa pula membacakan surah Al-Insyirah ini, di mana surah Al-Insyirah ini merupakan surat yang sangat sering dibaca, dan mana surah Al-Insyirah ini memiliki arti yang sangat mempunyai makna yang sangat banyak sekali. Walaupun contohnya yaitu memudahkan urusan. Memudahkan urusan di sini apabila kita mengalami kesulitan, tetapi selesai kita membaca surat Al-Insyirah ini, mengerjakannya dalam 5 waktu sholat, kebesokan harinya siapa tahu kita itu diberikan kemudahan, diberikan rezeki dan lain-lain. Dan yang ketiga, yaitu sebagian ulama pernah berkata, membaca surah Al-Nasrah ini memudahkan rezeki, melapangkan dada, menghasilkan kesulitan dalam segala urusan, dan menghilangkan rasa malas dalam beribadah dan kegagalan dalam mata pencaharian. Di mana memudah rezeki sangatlah benar sekali dalam soal Al-Nasrah ini, di mana rezeki itu sudah ada yang mengatur, di mana kita itu hanya perlu berdoa dan tidak boleh melupakan atau meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan juga menghilangkan kesulitan dalam segala urusan. Menghilangkan kesulitan di sini yaitu kita harus gigih, seperti yang pernah manjadda wajadda. Kita harus bersungguh-sungguh. Walaupun itu kita mengalami kesulitan, kita tidak boleh menyerah dan tidak boleh berputus asa. Kita harus mencoba terus dan terus. Dan juga menghilangkan rasa malas. Menghilangkan rasa malas di sini, kita tidak boleh bermalas-malasan. Apabila sudah masuk waktu azan misalkannya, kita bersegeralah pergi ke masjid. Tidak boleh menunda-nunda atau bermalas-malasan. Karena kalau kita sudah bisa menghilangkan rasa malas tersebut, maka hati kita itu bisa lebih tentram dan damai dan tenang. Dan juga kegagalan dalam mata pencarian, di mana dalam mata pencarian ini semakin kita bisa mengamalkan surah Al-Insyirah ini, maka mata pencarian itu bisa saja datang kapanpun dan dimanapun. Jadi itulah mengenai hal-hal yang mengenai surah Al-Insyirah serta keutamaan surah Al-Insyirah tersebut, di mana walaupun kita dalam keadaan sesulit apapun, kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus berusaha, di mana
pasti akan ada kemudahan untuk kita. Untuk itu, bagi kita semua sangatlah bermanfaat sekali. Banyak poin-poin yang penting yang bisa kita dapat di dalam soal insyirah ini. Semoga ceramah singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga bagi yang melihat video ini atau mendengarkan ceramah ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita semuanya. Mohon maaf, mungkin sekian dulu ceramah pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.